Ya. Ketika kita memahami unsur-unsur di alam, maka pahami sifat-sifatnya. Itu wajib ya. Saya berikan contoh, nanti bisa dibaca sendiri ya. Insya Allah ini nanti saya sharekan filenya. Contoh misalnya begini, kan ada kayu, api, tanah, logam, air. Maka kita pahami dulu di sini misalnya. Nah, contoh misalnya di sini. Ada kayu. Kayu ini kan dia mewakili organ liver ya, liver. Maka ketika kita memahami liver, kita pahami seperti halnya kita memahami kayu. Contoh, dia sifatnya tumbuh, berkembang, lemah lembut, bergoyang kalau ditiup angin, dapat terbakar dan menimbulkan api. Maka kita pahami, oh berarti hati itu sifatnya tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh dan berkembang itu kan terus. Berarti jiwa liver itu cenderung tidak puas. Ya. Ada target. Target A tercapai, maka kemudian lanjut target B. Target B tercapai, kemudian lanjut target C, dan seterusnya. Seakan-akan seperti pohon yang banyak cabang. Maka otomatis pohon yang banyak cabang itu akan kokoh. Ya. Jadi pohon yang banyak cabang, banyak ranting, banyak daun, itu akan kokoh, syaratnya satu, yaitu batang dan akarnya kuat. Ya. Batang dan akarnya kuat. Ya, di sini. Batang dan akarnya kuat. Maka dia tidak masalah menopang banyak cabang, banyak daun, banyak ranting, dan mungkin dia juga berbuah, buahnya banyak, dia akan kuat. Itu artinya orang yang banyak keinginan, banyak target, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi syaratnya adalah dia limpa, batang itu limpa, harus kuat, dan juga akarnya juga harus kuat. Akar itu apa? Ginjal. Maka nanti jangan sesekali orang yang limpanya lemah, ginjalnya atau akarnya juga lemah, tapi dia banyak keinginan, maka siap-siap saja dia pasti akan sakit-sakitan orangnya. Ya, sakit-sakitan. Di sini sakitnya apa? Liver itu. Dia bergoyang ditiup angin. Berarti minimal dia akan mudah masuk angin. Berarti di sini kita paham bahwa orang yang mudah masuk angin adalah orang yang bisa jadi limpa lemah, atau bisa jadi ginjalnya lemah, atau bisa jadi keduanya lemah, kemudian diikuti dengan banyak target atau keinginan. Ya. Cara memahaminya seperti ini. Ini contoh. Jadi orang yang mudah masuk angin itu kecenderungannya adalah bisa jadi limpa lemah, bisa jadi ginjalnya lemah, bisa jadi keduanya lemah. Masuk angin sendiri nanti kembali ke yin yang lagi. Masuk angin itu bisa tipe panas, bisa tipe dingin. Maka nanti obatnya berbeda. Ya. Obatnya berbeda. Kalau tipe panas, maka panasnya harus dibuang, angin panasnya dibuang. Bisa kita lakukan dengan kop seluncur, ditarik. Tetapi kalau dia terkena masuk angin tipe dingin, maka kita bisa gunakan pembuang angin tetapi dengan cara ditekan. Dan ini masyhur di Indonesia, yaitu namanya kerokan. Ya, kerokan ini atau mungkin kita sering mengenal dengan kuasa, ya, guasa, tulisannya guasa atau kuasa, sehingga dia akan kalau seseorang terkena angin, kalau kita tekan bagian tubuhnya, dia akan meninggalkan bekas daripada tekanan kita atau yang disebut dengan sa. Maka disebut dengan kuasa, ya, kuasa. Itu karena kalau ditekan meninggalkan bekas daripada tekanan tangan kita. Ya. Jadi nanti paham ya kapan kita menggunakan bekam seluncur, ya, kop seluncur dengan menggunakan minyak yang cenderung netral atau cenderung kehangat, atau nanti kita menggunakan kerokan atau kuasa dengan menggunakan minyak yang sifatnya hangat dan membuang angin, ya. Jangan sampai kita gunakan sesuatu yang sifatnya malah
panas tapi kemudian dingin seperti balsem, ya, maka jangan gunakan itu. Ya, karena setelah panas kemudian dingin maka nanti akan masuk lagi patogennya. Jadi silakan nanti memahaminya adalah dengan cara seperti itu. Oh, ternyata liver itu begitu. Ya, liver itu begitu. Begitu juga nanti ada api itu panas, berarti kalau matanya merah berarti ada unsur api. Unsur api berarti ini ada jantung, ada sesuatu yang jantungnya terlalu berkobar. Ya, contoh mudahnya begini, ada banyak kasus di mana orang susah konsentrasi. Ada kasus di mana orang susah konsentrasi. Setelah dilihat ternyata matanya merah, ya. Kemudian dibekam di bagian umum mukhis. Ya, di bagian umum mukhis. Setelah dibekam, kemudian dia bisa konsentrasi. Saya tidak menyalahkan titik itu, tetapi kalau kita paham diagnosa, maka sebenarnya yang harus kita bekam bukan titik umum mukhis. Yang utama maksud saya. Yang utama adalah titik jantung itu dulu, yaitu berada di punggung. Ya. Jadi kalau ada orang susah konsentrasi, susah hafalan, tetapi ternyata sindromnya sindrom panas, kita bisa lihat dari mata cenderungnya melotot atau cenderung ada skleranya berwarna merah, badannya cenderung panas, kemudian lidahnya cenderung merah, maka kita bisa bekam di yang utama dulu adalah titik jantung. Baru setelah itu naik bisa ditambahkan pada titik umum mukhis. Kemudian sarankan kepada klien tersebut untuk banyak mengkonsumsi air yang segar karena api sifatnya mengeringkan air, yaitu menguapkan dan mengeringkan air. Seperti itu. Dan kemudian sarankan untuk menghindari makanan yang sifatnya panas ya dan juga terlalu asin atau kering yang menyebabkan kering di tenggorokan. Ini contoh, saya tidak akan membahas terlalu jauh ini, saya akan membahas di area bagaimana